Bab 1521. Yanseng dan Yangang lari dari rumah Philip dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, pelayan tersebut bergegas masuk dan berkata, "Tuan, pengawal di keluarga kami semuanya terluka. Lihat." Philip segera melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat hubungi 120 dan kirim mereka ke dokter untuk perawatan. Saya akan membayar semua biaya, dan setiap orang akan membayar 200,000 biaya pengobatan lagi. Saya akan mengatur agar sekretaris saya pergi ke sana." Pelayan itu segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 120. Semua orang juga keluar untuk memeriksa luka para pengawal. Meski semuanya tampak menyedihkan, luka mereka tidak mengancam jiwa. Namun, orang-orang ini juga sangat malu, bahkan malu untuk memandang Philip, dan terus-menerus mengutuk bahwa mereka terlalu lemah dan malu atas kepercayaan Philip. Philip juga tidak peduli tentang ini, dan menghibur satu persatu, masalah hari ini adalah kecelakaan. Pihak lain datang dengan persiapan, dan semua Master Wades datang. Anda tidak dapat mencocokkan satu sama lain, dan Anda dapat memahaminya. Dengan mengatakan itu, dia kembali bertanya, "Jangan terlalu memikirkannya sekarang, pergi ke rumah sakit untuk perawatan dan pemulihan." Tak lama kemudian, ambulans membawa pengawalnya pergi, dan Philip juga mengatur agar sekretarisnya segera ke rumah sakit untuk menangani masalah terkait. Ketika semuanya sudah diatur, dia akhirnya merasa lega. Keluarga bertiga kembali ke ruang makan bersama Charlie. Philip meraih tangan Charlie dan tersedak dan berkata, "Charlie, untuk hari ini, terima kasih." Lenan dan Sarah di samping juga mengangguk penuh terima kasih. Lenan berkata, "Charlie, jika bukan karena kamu, hari ini aku dan kamu paman, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melewati rintangan ini." Sarah juga menangis dan berkata, "Charlie, terima kasih banyak untuk hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia mengingat keluhan yang baru saja diterima orang tuanya, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Charlie buru-buru menghibur, "Paman, Bibi Lenan, dan Sarah, bagi saya, Anda adalah kerabat saya. Jenis kebaikan apa yang ada bagiku?" Philip mengangguk dan bertanya dengan mata merah, "Charlie, kenapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan jika mereka bukan lawanmu, ini terlalu kuat. Apa yang Anda alami selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda bisa begitu tangguh?" Charlie berkata dengan serius, "Paman, meskipun aku mengalami kesulitan selama bertahun-tahun ini, aku menemukan beberapa peluang yang tidak dapat dipenuhi oleh orang biasa, jadi aku memiliki beberapa keterampilan." Philip meraih tangannya dan berkata dengan tulus, "Charlie, jika aku pergi, kamu, Bibi Lenan dan Sarah, semuanya bergantung padamu, jika tidak, aku tidak akan merasa nyaman sampai aku mati, dan aku tidak akan pernah melihat ke bawah." Lenan menyeka air matanya, dan berkata dengan keras kepala, "Suamiku, jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu, dan jangan khawatir tentang istrimu. Masalah besarnya adalah setelah Anda pergi, saya akan menyumbangkan semua uangnya. Bagaimanapun, keluarga saya akan membayarnya kembali. Ini sedikit mumpuni. Putriku sekarang menjadi bintang besar lagi. Anda tidak boleh khawatir tentang kehidupan ibu dan anak perempuan. Kami menyumbangkan semua properti, dan kami tidak akan membiarkan mereka berdua mendapatkan 1 sen pun." Philip menghela napas dan mengangguk pelan, "Setelah aku pergi, semuanya akan ada di tangan istrimu. Saya tidak punya keinginan lain. Saya hanya berharap Anda akan menjalani kehidupan yang sehat dan damai." Sarah menangis dan berkata, "Ayah, jangan katakan itu. Apakah Anda berencana untuk dirawat di rumah sakit dan secara aktif bekerja sama dengan perawatan? Mungkin ada keajaiban. Jangan membuat kesimpulan terlalu awal." Philip tertawa sedih, "Gadis yang baik, ayahmu telah hidup hampir sepanjang hidup. Dia telah mengalami segala macam badai, dan dia dapat melihat melalui banyak hal. Adapun penyakit saya tidak bisa menyembuhkannya di mana-mana. Perawatan tidak lebih dari pertanyaan apakah harus pergi pada paruh pertama tahun ini atau paruh kedua. Sekarang ini adalah bulan lunar ke-12 dari kalender lunar, dan juga merupakan bulan pertama dari tahun baru di kalender solar. Karena itu, Philip merasa dia pasti tidak akan bisa hidup tahun ini." Ketika kata-kata ini keluar, Lenan dan Sarah menangis menjadi bola, keduanya sangat cantik, menangis menjadi bunga pir dan hujan, itu benar-benar menyakitkan. Terutama Sarah. Charlie tidak banyak berhubungan dengannya,
tetapi dia bisa merasakan bahwa amarahnya sangat sombong dan kuat. Tetapi sekarang dia menangis seperti ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki sedikit aura keberanian? Dia seperti gadis kecil di sebelah yang membuat orang merasa tertekan. Bab 1522. Jadi, Charlie menarik napas dalam-dalam, melihat mereka bertiga, dan berkata dengan serius, "Paman, Bibi Lenan, dan Sarah, denganku masih hidup. Dimanapun aku berada, aku tidak akan membiarkanmu diganggu." Setelah berbicara, Charlie menatap Philip lagi dan berkata dengan serius, "Paman, aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu dan memulihkan kesehatanmu." Jika Charlie mengatakan hal seperti itu saat makan malam, Philip tidak akan mempercayainya. Dia tahu bahwa penyakitnya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tetapi hanya untuk melihat bahwa setelah Charlie mengalahkan dewa perang dan penguasa dunia dengan kekuatannya sendiri, dia tiba-tiba memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Charlie. Dia merasa bahwa sejak Charlie berkata demikian, dia harus yakin. Jadi dia buru-buru bertanya, "Charlie, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkanku?" Lenan juga tersipu dan berkata, "Ya, Charlie, kondisi pamanmu sangat serius. Kami menanyakan hal ini secara langsung kepada pakar teratas, tetapi mereka semua." Berbicara tentang ini, Lenan tidak melanjutkan. Dalam kasus ini, keluarga beranggotakan 3 orang ini sudah terlalu sering mendengarnya. Tidak peduli ahli top mana yang ditemukan, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada obat untuk penyakitnya, dan dia dapat bertahan paling lama beberapa bulan. Charlie berkata dengan percaya diri saat ini, "Bibi Lenan, jangan khawatir. Jika saya mengatakan ya, saya pasti bisa melakukannya." Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pil permajaan dari sakunya, menyerahkannya kepada Philip, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman, minumlah obat ini, semua penyakitmu akan sembuh." Philip menatapnya dengan tercengang. Ini, apakah obat ini sangat luar biasa? Jika orang lain memberinya obat semacam itu dan mengatakan bahwa satu pil akan menyembuhkan penyakitnya, Philip pasti tidak akan mempercayainya. Karena ini sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang dunia, penyakit, kanker, DLL. Namun, inilah yang dikatakan Charlie, jadi dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Charlie mungkin sedikit dapat dipercaya. Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya, "Charlie, bisakah aku minum obat ini?" Charlie mengangguk ringan, telan langsung, ambil dengan air hangat, dan pergi dan tuangkan segelas air hangat untuk paman. "Oke Charlie." Sarah segera bangkit dan menuangkan secangkir air hangat. Ekspresi Lenan di samping agak rumit. Dia skeptis saat ini di dalam hatinya. Setengah percaya, dan setengah lagi merasa tidak mungkin. Namun, dia berubah pikiran untuk berpikir bahwa Charlie tidak akan pernah menyakiti suaminya. Itu tidak lebih dari pil. Bahkan jika penyakitnya tidak bisa disembuhkan, seharusnya tidak terlalu melukai tubuh. Jadi dia tidak berbicara, dan menunggu suaminya minum obat untuk melihat apakah itu berhasil. Ketika air hangat dibawa, Philip tidak ragu-ragu, memasukkan pil permajaan yang memancarkan aroma obat yang kuat ke dalam mulutnya, menyesap air lagi, lalu mengangkat kepalanya dan menelan pil permajaan. Bab 1523. Khasiat pil permajaan tidak diragukan lagi. Ini adalah intisari yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, yang dapat membuat pohon mati datang di musim semi, dapat meremajakan orang tua, dan dapat membuat orang yang sekarat memperoleh kesehatan. Pada awalnya, Tuan Orvel terluka parah oleh pengawal Wu, dan nafasnya hampir tidak ada, hanya nafas samar terakhir yang menggantung. Dalam hal ini, bahkan dokter terbaik di dunia hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak pernah bisa menyelamatkan otaknya, dan paling banter dia akan menjadi akhir vegetatif. Namun, setelah meminum pil permajaan, Tuan Orvel tidak hanya sembuh total, seluruh tubuhnya bahkan lebih dari 10 tahun lebih muda. Ini menunjukkan betapa ajaibnya khasiat dari rejuvenating pill. Oleh karena itu, Charlie sangat yakin bahwa rejuvenating pill juga akan menyembuhkan Philip. Pada saat ini, Philip meminum pil permajaan di depan istri dan putrinya, dan segera merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, larut di perutnya. Seluruh tubuh seperti tanah yang benar-benar pecah di bawah kekeringan abadi. Tidak ada lagi air di dalam tanah. Namun, kekuatan obat ini seperti aliran mata air jernih yang tak berujung, yang langsung menyembur dari celah-celah tanah, tidak hanya melembabkan seluruh bumi, tetapi juga menutupinya dengan air yang melimpah.
Awalnya, stamina fisiknya telah dikonsumsi lebih dari 80% oleh penyakit serius. Dia secara pribadi mengalami perasaan bahwa tubuhnya terus memburuk. Rasanya seperti sebuah lubang terbuka di dasar seember air, memungkinkannya untuk secara langsung merasakan percepatan berlalunya kehidupan di tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perasaan bahwa kematian lebih baik daripada hidup sepertinya terulang kembali ke belakang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kehidupannya yang lewat dengan cepat ditambahkan kembali. Segera, dia merasa bahwa tubuhnya telah pulih hingga 50% dari keadaannya ketika dia sehat. Segera setelah itu, menjadi 70%. Ini 90%. Setelah itu, 110%. Hanya dalam 1 menit, dia merasa bahwa dia telah kembali ke keadaan sehatnya. Saat dia sakit, dia berumur 48 tahun, dan sekarang dia berumur 50 tahun. Meskipun ada perbedaan antara 2 tahun, 48 tahun adalah 48 tahun sehat, 50 tahun, dan sekarat 50 tahun, perbedaannya setiap hari. Dan sekarang, dia telah menemukan perasaan sehat dan kuat di usia 48. Dia merasa bahwa semua ini benar-benar luar biasa, itu seperti memiliki mimpi terindah sebelum meninggal. Namun, kejutannya belum berakhir. Bagaimanapun, ini adalah pil permajaan. Ini adalah pil permajaan yang bersedia ditundukkan oleh Tuan Tua kepada Charlie. Ini adalah pil permajaan hati dan otak Ten Orville. Ini adalah pil permajaan yang Tailai rela menghabiskan 2 miliar untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin pil permajaan yang begitu ajaib dan berharga hanya mengembalikan tubuh Philip ketika dia berusia 48? Pil permajaan seperti kekuatan magis yang dapat melakukan perjalanan melalui waktu, menyeret tubuh Philip kembali dengan putus asa. Kemudian, Philip merasa bahwa dia sepertinya kembali ketika dia berumur 45 tahun. Tahun itu, ada satu hal yang membuatnya sangat terkesan. Tahun itu, ayahnya meninggal. Philip, yang sangat berbakti, membeli peti mati emas terbaik untuk ayahnya. Dibutuhkan 16 orang dewasa muda untuk mengangkat peti mati. Philip membawa adik laki-lakinya Yanzeng dan Yangang dan bergabung dengan mereka, berharap bisa membawa peti mati untuk ayahnya yang sudah meninggal sendirian. Namun, Yanzeng dan Yangang tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan terengah-engah setelah mencoba sekali. Akhirnya, Philip dan 15 orang muda yang mengangkat peti mati itu dan membawanya ke kuburan. Bab 1524. Setelah jatuh sakit, Philip merindukan dirinya sendiri pada waktu itu berkali-kali. Saat itu, dia benar-benar menolak untuk mengaku kalah. Pada usia 45 tahun, tetapi masih ingin menjadi seperti pria muda berusia 30 tahun. Padahal, tubuhnya saat itu memang lebih baik dari orang biasa seusianya. Meskipun sangat sulit untuk mengangkat peti mati itu, dia tetap menolaknya. Dan sekarang, keadaan puncak itu kembali. Philip sedang duduk di kursi dan langsung menangis. Dia merasa bahwa semua ini hanyalah hadiah dari surga. Ketika dia sekarat, dia hanya berharap untuk bertahan hidup, dan dia tidak berani berharap hidupnya bisa kembali ke keadaan puncak ini. Tapi, sekarang, semua keajaiban ini terjadi padanya. Saat ini, keajaiban terjadi tidak hanya pada Philip, tetapi juga pada Lenan dan Sarah. Dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, mereka melihat wajah Philip yang pucat dan tidak berwarna, dan mereka segera mulai berubah menjadi kemerahan. Rongga mata yang cekung dan lingkaran hitam yang unik untuk pasien yang sakit parah menghilang dengan cepat, dan rambut pucatnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Bahkan kerutan di wajahnya tampak dihaluskan oleh besi yang tak terlihat bertahun-tahun. Astaga! Apa yang mereka lihat? Mereka benar-benar melihat pergantian waktu. Lenan menutup mulutnya dengan kedua tangannya, matanya membelalak, dan matanya yang indah, setelah mengeluarkan terlalu banyak air mata sedih, meneteskan air mata kegembiraan untuk pertama kalinya. Hal yang sama juga terjadi pada Sarah. Air matanya memang sudah pecah, namun ia tidak berani bersuara karena khawatir akan mengganggu kelangsungan mukjizat. Selama periode ketika ayahnya sakit, dia diam-diam menyembah semua dewa di dunia yang dia kenal, dan bisa turun dari Mensyah dan mewujudkan roh. Namun, setelah setiap doa, itu adalah kekecewaan dan bahkan keputusasaan yang tiada habisnya. Tetapi siapa sangka bahwa para dewa tidak dapat menyembuhkan ayahnya, dan tunangannya, yang telah dia rindukan selama lebih dari 10 tahun, dan bahwa Charlie yang telah mengejar di belakangnya di masa kanak-kanak,
membawa ayahnya keajaiban yang paling ajaib di dalam dunia. Tubuh Philip masih mundur ke masa lalu. Saat ini, dia sudah merasakan keadaan usianya yang 40 tahun. Tahun itu, dia mendengar dari orang lain bahwa seseorang bertemu dengan seorang pemuda Tionghoa di Argentina yang jauh. Pemuda Tionghoa, di Buenos Aires, ibu kota Argentina, bekerja sebagai pemandu wisata sementara untuk turis Tiongkok dan mencari nafkah dari ini, sangat mirip dengan kakak laki-lakinya yang memuja pegangannya saat itu. Philip sangat bersemangat ketika mendengar berita itu. Dia langsung memesan tiket penerbangan penuh ke Argentina. Argentina adalah negara terjauh dari Cina. Baik Anda memulai dari timur atau barat, Anda memerlukan jarak garis lurus setidaknya 20,000 km untuk sampai ke sana. Tidak ada pesawat sipil yang dapat terbang sejauh 20,000 km tanpa henti. Oleh karena itu, tidak ada penerbangan langsung dari East Cliff ke Buenos Aires. Saat itu, jet pribadi Philip memiliki jangkauan maksimum kurang dari 8,000 km. Namun, untuk menemukan Charlie, dia berangkat dengan terburu-buru malam itu tanpa ragu-ragu. Pesawat pertama lepas landas dari East Cliff, setelah berhenti untuk mengisi bahan bakar. Pertama terbang ke San Francisco, Amerika Serikat, kemudian berhenti untuk mengisi bahan bakar lagi di Houston, Amerika Serikat, dan kemudian terbang non-stop ke Buenos Aires. Seluruh waktu penerbangan memakan waktu hampir 30 jam. Selama 30 jam ini, Philip tidak pernah menutup matanya. Dia pikir dia akan dapat menemukan keberadaan Charlie saat itu, jadi dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa istirahat sama sekali. Selain itu, dia tidak beristirahat lebih dari 10 jam sebelum lepas landas, jadi dia bertahan selama 48 jam, tetapi dia bahkan tidak merasakan kelelahan saat itu. Lebih dari 50 jam telah berlalu sampai dia menemukan pemuda yang benar-benar mirip ayah Charlie dan bertanya apakah dia bukan Charlie yang dicarinya. Sejak saat itu, dia merasakan depresi dan kelelahan. Dan sekarang, dia benar-benar merasakan tubuhnya kembali ke waktu itu. Pandangan dunianya selama puluhan tahun benar-benar berubah dalam sekejap. Dia tidak tahu obat ajaib apa yang diberikan Charlie padanya. Mungkinkah itu ramuan dari Yang Mulia Lao Jun yang legendaris? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu ajaib? Pada saat ini, Philip, yang setidaknya 10 tahun lebih muda, menangis dan tersedak tanpa suara. Bab 1525. Pada saat ini, Lenan dan Sarah menangis begitu keras sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Mereka berdua ke kiri dan ke kanan, memegang tangan Philip yang hangat, begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa berbicara. Meskipun Philip belum menjalani tes medis apapun, dan mereka belum menerima laporan resmi apapun tentang apakah Philip telah disembuhkan, mereka percaya pada mata mereka sendiri, pada penilaian mereka sendiri, dan percaya bahwa dia sekarang benar-benar sembuh. Sebagai pengalaman pribadi tentang efek pil permajaan, Philip mengetahui situasinya sendiri dengan baik. Dia sekarang 10,000% yakin bahwa dia tidak hanya disembuhkan, tetapi tubuhnya kembali ke keadaan semula ketika dia 40 tahun yang lalu. Ini membuatnya gembira. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari emosinya yang tak terkendali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Charlie, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Segera setelah itu, dia dengan lembut mendorong istri dan putrinya di sampingnya, menekuk kakinya dan berlutut di depan Charlie. Charlie tidak menyangka Philip akan berlutut padanya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya, membuatnya tetap tidak bisa berlutut. Tetapi Philip telah bekerja keras untuk menyingkirkan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus, "Charlie, kamu menciptakan kembali paman, penyembahan ini, kamu toh tidak bisa menghentikanku." Charlie berseru, "Paman, Anda adalah saudara ayah saya, itu setara dengan paman saya, bagaimana saya bisa menerima hadiah seperti itu dari Anda? Bukankah ini membuatku hancur?" Philip menggelengkan kepalanya dan berkata, "Charlie, kebaikanmu kepadaku sebesar gunung, bahkan jika aku memberikan sebagian besar asetku kepadamu, itu tidak sebanding dengan kebaikannya, jadi kamu akan menerima ibadatku." Sebelum Charlie bisa berbicara, Lenan di samping sudah berlutut, dan Sarah berlutut di tanah tanpa berpikir. Lenan tersedak dan berkata, "Charlie, kamu memiliki kebaikan yang besar untuk keluarga kami. Bibi tak terlupakan dalam hidup ini." Sarah di samping juga mengangguk lagi dan lagi, "Charlie, terima kasih banyak." Saat ini,
Philip masih menggunakan tubuhnya untuk bersaing dengan Charlie, bersikeras berlutut di tanah. Melihat ini, Charlie menghela napas, lalu melepaskan Philip, berdiri tegak, dan berkata dengan serius, "Jika demikian, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi setelah berterima kasih kepada saya, mari kita berhenti membicarakan hal ini. Sekarang, saya belum makan sepuasnya, ayo makan siang dulu, oke?" Philip segera berlutut di tanah, mengepalkan tinjunya di atas kepalanya, dan berkata dengan tulus, "Charlie, Paman tidak bodoh. Saya dapat melihat bahwa Anda pasti seseorang dengan kemampuan hebat. Paman berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan yang begitu besar. Paman akan mengingat kehidupan ini. Jika ada sesuatu yang perlu dilakukan Paman di masa depan, saya tidak berani menolak untuk melakukannya." Charlie tersenyum sedikit, membantunya berdiri, dan berkata, "Paman, terima kasih juga, bisakah kita makan?" Philip buru-buru tersenyum dan berkata, "Kemarilah, ayo lanjutkan makan." Setelah berbicara, dia memandang Lenan dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, "Istri, pergi ke gudang kami dan dapatkan sebotol top Maotai saya yang berharga. Saya memiliki minuman yang baik dengan Charlie hari ini, selama lebih dari setahun. Aku sudah lama rakus tanpa setetes pun anggur." Lenan menghapus air matanya, dan tersenyum dan berkata, "Oke. Kalian duduk dan makan dulu, aku akan mengambilnya sekarang."